Namanya suatu proses itu adalah suatu rangkaian tindakan, yaitu mulai dari perencanaan, pengendalian, dan pengawasan dan pengawasan. Apa yang dikelola gitu. Yang dikelola adalah arus kas serta sumber daya keuangan. Jadi tidak hanya uang tunai saja, tapi juga aset, persediaan, hutang piutang, dan sumber daya keuangan lainnya dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Nah, apa tujuan pengelolaan keuangan? Pertama, untuk yang jangka pendeknya yaitu untuk memastikan ketersediaan dana untuk operasional sehari-hari. Nah, jangan sampai kita nggak punya cukup uang nih untuk membeli bahan baku besok. Jangan sampai karyawan tidak bisa terbayarkan bulan depan. Ya, jadi untuk jangka pendeknya adalah untuk memastikan ketersediaan dana untuk operasional sehari-hari. Lalu untuk mengendalikan biaya. Nah, dengan kita melakukan perencanaan, lalu mencatat, maka kita bisa menjaga agar biaya kita ini tidak melebihi anggaran yang kita buat. Jadi kita bisa tahu biaya mana yang bisa diefisiensi dan kita pun juga bisa memprioritaskan biaya mana yang bisa yang eh, kita tahu prioritas biaya mana yang bisa memaksimalkan keuntungan. Dan tentunya kita mau usaha kita sustain, jadi dengan kita melakukan pengelolaan keuangan, maka kita bisa melakukan alokasi arus kas untuk menjamin keberlanjutan usaha kita dalam jangka panjang. Lalu selanjutnya, kalau eh, selanjutnya untuk tujuan yang lebih strategis dan jangka panjang, pengelolaan keuangan usaha ini bisa membantu teman-teman untuk mengidentifikasi peluang investasi. Jadi untuk teman-teman bisa melakukan ekspansi bisnis. Lalu selanjutnya kalau teman-teman menjalani bisnisnya dengan tidak sendiri ya, baik itu dengan partner bisnis maupun teman-teman ada karyawan, maka pengelolaan keuangan usaha itu bisa membantu teman-teman untuk mendeteksi fraud atau kecurangan. Nah, bagaimana proses pengelolaan keuangan usaha agar tercapai tujuan-tujuan tadi? Yang pertama yaitu adalah perencanaan. Jadi pertama-tama sebelum kita menjalani bisnis pasti kita bertanya-tanya ya. Kalau saya jual barang ini dengan harga sekian, untung nggak ya? Terus saya harus produksi berapa banyak ya per hari supaya modalnya ketutup? Atau worth it nggak ya dengan tenaga, uang, dan resiko yang saya tanggung ini untuk membuka bisnis. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita harus membuat perencanaan. Lalu ada penganggaran. Penganggaran ini sama dengan perencanaan, tapi untuk jangka waktu yang lebih pendek, kurang dari setahun biasanya. Nah, lalu setelah itu ketika bisnis sudah mulai berjalan, dilakukan pencatatan. Pencatatan dokumennya ini adalah jurnal keuangan. Nah, dari pencatatan ini kita akan menghasilkan laporan keuangan. Dari laporan keuangan itu kita analisis sehingga akan keluar suatu evaluasi bisnis atau pengambilan keputusan bisnis ya. Nah, kita nanti akan membreakdown proses ini satu persatu dan kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Nah, tapi pada kenyataannya terkadang ada beberapa permasalahan dalam mengelola keuangan usaha. Yaitu yang pertama tidak ada pemisahan keuangan pribadi dan usaha, baik itu rekening yang berbeda atau dompet yang berbeda untuk yang cash ya. Lalu yang kedua,
pencatatan transaksi yang tidak teratur. Nah, kalau masih sulit untuk memisahkan keuangan pribadi dan usaha, paling tidak kita harus melakukan pencatatan transaksi. Nah, pencatatan transaksi yang paling sederhana itu adalah mencatat mencatat pemasukan dan pengeluaran. Jadi misalkan closingan di akhir gitu ya, closingan di akhir teman-teman bisa merekap pencatatan pemasukannya dan pengeluarannya. Nah, lalu tidak membuat perencanaan dan penganggaran keuangan. Nah, nextnya kita akan mulai membreakdown proses tadi dan kita ini akan dihadapkan oleh hal-hal yang lebih teknis ya setelah ini. Dan juga akan berhadapan dengan angka-angka. Nah, saya sudah mengirimkan template ke Mas Firza ya, Mas template Excel. Jadi Mas Firza bisa distribusi template itu ke teman-teman ya. Baik Mbak, udah aku kirim nanti di grup. Udah dikirim ya? Oke. Nah, mungkin di sini aku mau survei kecil-kecilan dulu ya. Jadi coba teman-teman tulis di kolom komen eh, bisnis apa yang sedang teman-teman jalani atau yang akan teman-teman jalani. Bunga Rajut, Zaneta, Bunga Rajut, Kridian Bakery, Aspuri Maulana, Tepung Kelapa, jenis Bukit Rajut, oke. Jamu, pop-up game, oke. Jadi di sini rata-rata teman-teman ini usahanya yang eh, mengelola bahan baku jadi bahan jadi ya. Nasi sarapan. Oke. Oke. Nah, teman-teman, jadi kalau di dalam akuntansi ya, dalam akuntansi itu di kelompok usaha itu dikelompokkan menjadi tiga jenis. Yang pertama perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Dan ketika kita mempelajari akuntansi itu, study case yang pertama dibahas itu adalah perusahaan jasa, baru perusahaan dagang, dan nextnya perusahaan manufaktur. Kenapa? Karena di perusahaan jasa ini dia memiliki struktur biaya yang paling sederhana ya dibandingkan dengan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Nah, kalau tadi saya lihat dari teman-teman kebanyakan F&B ya atau usaha yang memproduksi gitu ya. Jadi kategorinya itu hampir mirip dengan perusahaan manufaktur yang dia mengelola barang barang produksi menjadi barang mentah menjadi barang jadi gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat secara karakteristik perbedaannya kalau dari pendapatan sama ya penjualan. Lalu kalau dari biaya utamanya, kalau di perusahaan jasa itu dia biaya tenaga kerja langsung, lalu ada biaya operasional. Nah, kalau di perusahaan dagang, biaya utamanya dia beda nih dengan perusahaan jasa. Dia ada biaya pembelian barang dagangan, biaya pengiriman, lalu biaya operasional.
Nah, kalau perusahaan manufaktur, berbeda lagi dia ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, dan biaya operasional. Jadi perbedaannya kalau di perusahaan dagang kan kita hanya membeli, kita dapat profit margin, lalu kita menjualnya lagi ya. Kalau perusahaan perusahaan manufaktur, kita membeli, kita memproses bahan baku tersebut menjadi barang jadi. Nah, kalau di perusahaan jasa nih secara persediaan, perusahaan jasa tidak ada. Kalau perusahaan dagang persediaannya adalah barang dagangan. Kalau perusahaan manufaktur persediaannya adalah bahan baku, ada barang dalam proses dan barang jadi. Nah, di laporan laba rugi yang nanti akan kita bahas lebih lanjut, kalau di perusahaan jasa itu pendapatan, lalu ada biaya jasa, kalau perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur ada HPP-nya. Nah, ini merupakan tahapan kita membuat perencanaan dan penganggaran dalam usaha. Yang pertama adalah menentukan produk yang akan kita jual. Nah, kalau di Excel yang saya kirimkan ya teman-teman, di sini saya memberikan contoh perusahaan F&B, makanan ya. Kenapa saya memberikan contoh ini? Karena perusahaan F&B ini karakteristiknya hampir sama dengan perusahaan manufaktur yang mengubah bahan baku menjadi eh, persediaan jadi gitu ya. Dan perusahaan F&B ini yang kita semua familiar lah ya. Nah, di sini saya memberikan contoh perusahaan usaha ayam crispy ya. Nah, di sini produknya ada ayam crispy, ada kulit crispy, ada paket nasi plus ayam plus kulit, ada teh pucuk, ada air mineral. Nah, ini pertama teman-teman tentukan produk apa yang mau teman-teman jual. Nah, lalu teman-teman menentukan biaya variabel, biaya tetap, dan modal investasi. Nah, apa itu biaya variabel? Jadi biaya variabel itu adalah biaya yang berubah secara langsung dan proporsional dengan tingkat produksi atau volume penjualan. Nah, misalkan di contoh ini, usaha ayam crispy, biaya variabelnya itu ya bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat ayam dan di daftar produk tadi ya. Ada ayam, ada kulit, ada tepung bumbu, ada saus, ada kemasan, refill gas, minyak, beras, lalu ada teh pucuk, ada air mineral. Nah, ini biaya variabel. Lalu ada biaya tetap, biaya yang jumlahnya ini tetap dan tidak berubah terlepas dari tingkat produksi atau volume penjualan. Nah, contohnya di sini sewa tempat, gaji karyawan dan utilitas. Jadi berapapun penjualan penjualan teman-teman, baik itu penjualannya nol, teman-teman kan harus tetap menyewa tempat. Teman-teman harus tetap menyewa gaji, harus tetap harus menggaji karyawan, gitu ya. Lalu ada modal investasi, yaitu pengeluaran untuk membeli, memperbaiki, atau meningkatkan aset, aset tetap perusahaan. Nah, jadi pertama teman-teman kelompokkan dulu nih biaya-biaya itu. Jadi baik, apakah baik biaya variabel, biaya tetap, atau modal investasi. Nah, kalau di Excel ini, biaya variabelnya ini saya tulis untuk yang biaya variabel, karena ini perusahaan yang memproduksi ya. Jadi di sini saya menulis misalkan kulit ya. Kulit biasanya kan satuannya kilogram ya. Di sini saya menulis satuannya gram. Jadi pakai satuan resepnya gitu. Jadi misalkan di sini kulit 100 gram harganya 34.000. Lalu tepung bumbu 100 gram harganya 20.000. Di sini ayam 9 potong harganya 35.000. Ya. Nah, di sini biaya tetapnya sewa tempat 1 bulan 1.500.000, gaji karyawan 1 tim sebulan 5 juta, biaya utilitas, air listrik dan lain-lain 1 bulan 1 juta. Lalu di sini ada daftar modal investasinya, di sini ada alat masak, gerobak, spanduk, satu paket 20 juta. Nah, di sini teman-teman basic rules ya dalam teman-teman membuat uh, membuat uh,
proyeksi keuangan seperti ini yaitu memisahkan antara angka input dan angka formulanya. Ya, jadi di sini teman-teman bisa lihat saya membedakannya dengan memberi warna kuning pada kolom yang merupakan angka input dan ya tidak memberi warna pada kolom yang merupakan formula gitu. Jadi teman-teman bisa jadi memudahkan teman-teman untuk melakukan penyesuaian angka gitu ya. Jadi nggak gampang bingung. Nah, karena ini memproduksi barang ya, memproduksi makanan, kita hitung HPP-nya. Nah, HPP itu harga pokok penjualan, harga pokok produksi. Di sini HPP-nya misalkan kita buat per satu porsi ya, ayam crispy satu porsi kita buat untuk membuat ayam crispy ini kita butuh apa saja. Nah, ini di breakdown. Jadi resepnya tuh seperti apa? Kita butuh satu potong ayam, kita butuh 25 gram tepung bumbu, kita butuh satu pack saus, satu pack kemasan. Ini diestimasi misalkan 50 gram gas, lalu 3 mililiter air gitu, mililiter minyak. Nah, ini diambil, nah ini merupakan resep ya, resep dari resep masakannya teman-teman. Lalu harga satuannya ini diambil dari daftar daftar biaya variabel ini. Gitu. Harga satuannya dari sini. Nah, maka dari itu di sini ditulisnya adalah satuan satuan resep biar memudahkan kita menghitung harga satuannya di dalam uh, untuk menghitung HPP ini. Jadi total harganya adalah takaran per resep dikali harga satuan bahan. Begitupun juga di bawah sampai kita bisa menjumlahkan total HPP-nya untuk satu porsi ayam crispy. Ya. Nah, lalu selanjutnya ini contoh apabila dalam satu resep itu bisa untuk membuat 10 porsi kulit misalkan. Nah, di sini teman-teman buat takaran untuk 10 porsi sama kayak yang di atas, harga satuan barangnya teman-teman ambil dari yang daftar daftar biaya variabel, lalu dijumlahkan, dan ini adalah total HPP untuk 10 porsi. Untuk mendapatkan total HPP per porsinya, maka total HPP dibagi dengan 10 porsi. Nah, ini untuk perhitungan HPP. Nah, selanjutnya, yaitu yang kedua adalah susun dan analisis proyeksi laba rugi. Nah, ini adalah komponen-komponen yang ada di laba rugi. Ini urutannya harus seperti ini. Pertama itu ada pendapatan, ini sama aja ya. Pendapatan, lalu ada harga pokok penjualan, ada laba kotor, biaya operasional, lalu laba operasional. Jadi rumus laba atau rugi itu adalah pendapatan dikurang HPP dikurang biaya operasional. Nah, HPP ini sebenarnya tadi yang kita bahas tadi yaitu biaya variabel. HPP itu sebenarnya adalah sama saja dengan biaya variabel. Lalu biaya operasional ini di bagian biaya operasional ini ada yang merupakan fixed cost atau biaya tetap yang tadi kita bahas. Nah, di sini karena tadi ada perbedaan karakteristik ya di awal antara perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur, maka di laporan laba ruginya pun juga berbeda. Jadi pendapatannya tetap sama. Lalu untuk harga pokok penjualan di perusahaan jasa tidak ada, di perusahaan dagang ini ada biaya pembelian plus persediaan awal kurang persediaan akhir. Begitupun juga di perusahaan manufaktur. Lalu laba kotornya adalah penjualan dikurang HPP untuk perusahaan dagang dan manufaktur. Lalu untuk biaya operasional ya sama saja ya strukturnya. Dan laba operasional adalah laba kotor dikurangi total biaya operasional. Kalau untuk perusahaan jasa
pendapatan dikurangi total biaya operasional. Jadi strukturnya harus seperti ini ya teman-teman untuk membuat laba rugi. Nah, di sini pertama untuk membuat proyeksi laba rugi kita butuh asumsi-asumsi. Nah, di sini saya membuat asumsinya. Yang pertama, jumlah hari buka per bulan adalah 25 hari. Lalu di sini saya buat asumsinya jumlah penjualan per harinya 30. Nah, ini teman-teman lihat ini kolomnya warna kuning ya. Jadi ini adalah input. Di sini jumlah penjualan per harinya 30, lalu saya buat harga jualnya 10.000 berdasarkan berdasarkan HPP ini ya. HPP-nya kan ayam crispy ini 5.573 per porsi. Jadi coba saya buat 10.000 karena di pasaran juga masih masuk harga 10.000. Lalu jumlah penjualan kulit 20, harga jualnya 7.000 dan seterusnya untuk menu yang saya jual. Lalu di sini total penjualan saya kalikan jumlah penjualan per hari dikali harga jual. HPP-nya saya dapatkan dari perhitungan HPP tadi ya. Lalu total HPP-nya jumlah penjualan per hari dikalikan dengan HPP-nya. Seperti itu lalu di sini analisis gross profit margin. Gross profit marginnya, jadi kita bisa lihat bahwa di sini gross profit margin yang paling tinggi itu di air mineral ya. Lalu yang kedua ada di ayam crispy, gross profit paling rendah ada di paket nasi, ayam, dan kulit gitu. Nah, lalu kalau di template ini teman-teman tidak perlu menyusun proyeksi laba rugi lagi ya karena sudah otomatis kehitung. Teman-teman cukup memasukkan angka-angka asumsi ini dan angka asumsi ini bisa berbeda ya sesuai dengan bisnis teman-teman gitu. Uh, Variabel apa yang sekiranya kritikal gitu di bisnis teman-teman. Di sini saya buatnya jumlah hari, jumlah penjualan, dan harga jual. Nah, ini proyeksi laba ruginya, penjualan, lalu HPP. Penjualannya didapatkan dari total penjualan per hari dikali dengan jumlah hari dalam satu bulan. Jumlah hari buka dalam satu bulan. HPP-nya pun juga seperti itu, dari total HPP-nya dikalikan dengan jumlah hari buka per bulan. Sehingga laba kotornya penjualan dikurangin HPP sebesar 12 juta. Lalu sini biaya operasionalnya sewa tempat, saya ambil dari daftar biaya tetap yang ada di sini. Lalu gaji karyawan 1 bulan, juga saya ambil dari daftar biaya tetap dan utilitas. Jadi total biaya operasionalnya 7.500.000. Jadi laba bersihnya adalah laba kotor dikurangi total biaya operasional sebesar 5 juta, laba bersih per bulan. Nah, di sini apa yang harus dianalisis gitu dari proyeksi laba rugi tersebut? Yang pertama ada profit margin. Profit margin ini adalah metrik keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan relatif terhadap pendapatannya. Ada gross profit margin yang dihitung dari laba kotor per penjualan, ada net profit margin yang dihitung dari laba bersih per penjualan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa laba kotornya 37,14%. Berarti gross profit marginnya 37,14%. Dan net profit marginnya di sini 15,08%. Jadi kalau kita lihat proporsi biayanya ini tetap biaya yang paling besar itu ada di HPP ya. HPP lalu biaya yang paling besar kedua adalah gaji karyawan. Jadi di sini
teman-teman ya harus memperhatikan banget nih variabel-variabel ini HPP dan gaji karyawan karena punya proporsi yang besar di biaya tuh. Nah, ini juga bisa dianalisis gross profit margin per menu ya. Tadi sudah dibahas yang paling besar gross profit marginnya air mineral, tapi dalam satuan angka belum tentu dia yang paling besar ya. Kita lihat harga jual dikurang HPP 2.000 4.000. Ternyata dalam satuan angka yang paling besar ayam crispy ala carte. Jadi teman-teman bisa ngebus penjualan di sini di ayam crispy ya maupun air mineral ya. Seperti itu. Nah, di sini laba bersih. Lalu misalkan ini tergantung kebijakan teman-teman. Misalkan teman-teman sudah mendapatkan laba bersih per bulan, lalu lalu teman-teman ingin ada laba yang ditahan gitu ya untuk pengembangan bisnis ke depannya, teman-teman bisa menetapkan di sini misalkan 50% laba ditahannya. Jadi yang 2,5 juta ini teman-teman simpan untuk ekspansi bisnis, misalkan ada peluang-peluang ekspansi ya, dan sisanya teman-teman bisa tarik gitu untuk kebutuhan teman-teman. Nah, lalu analisis selanjutnya itu adalah break even point. Break even point itu adalah jumlah penjualan yang harus dicapai agar total pendapatannya sama dengan total biayanya. Pada titik ini, perusahaan tidak menghasilkan laba atau mengalami kerugian. Nah, jadi rumus break even point ini adalah biaya tetap dikurang per harga dikurangi biaya variabel. Jadi biaya break even point ini adalah eh, intinya sih bagaimana caranya agar penjualannya ini bisa hasil dari penjualan ini bisa menutupi biaya tetapnya, biaya operasionalnya atau biaya fixed cost-nya ya. Nah, kalau di contoh ini kita hitung break even point per bulannya, yaitu total biaya operasional 7,5 juta dibagi dengan harga jual, ini rata-rata harga jual ya. Rata-rata harga jual dikurangi rata-rata HPP. Jadi dalam per bulan minimal kita harus memproduksi sebanyak 2.238 produk agar agar kita tidak mengalami kerugian gitu. Nah, bagaimana dengan perharinya? Dalam sehari kita harus memproduksi sebesar 90 produk, memproduksi, minimal harus memproduksi dan menjual sebanyak 90 produk. Nah, ini kalau dalam satuan rupiahnya, minimal per bulan harus mendapatkan 20 sekian juta, per harinya harus mendapatkan rata-rata sebanyak 830.000, gitu ya. Jadi perhitungan BEP ini bisa menjadi patokan teman-teman. Sehari saya harus memproduksi berapa ya untuk bisa menutupi biaya fixed cost ini. Nah, biasanya UMKM ya dalam ketika sehari mereka terima uang dari penjualan, lalu sehari itu mereka juga mengeluarkan biaya untuk pembelian bahan, kadang lupa gitu untuk menyisihkan uangnya untuk membayar biaya-biaya operasional ini. Jadi ketika jatuh tempo pembayarannya, kok uangnya nggak cukup gitu. Nah, di sini teman-teman bisa dalam sehari gitu ya. Di sini kan ketahuan ya, eh, di proyek sini kan ketahuan kira-kira dalam sehari itu teman-teman butuh untuk beli bahan baku itu berapa banyak gitu dalam sehari atau sebulan. Nah, misalkan di sini dalam sehari 900.000, jadi teman-teman dari total penjualan sehari 1,36, teman-teman eh, menyisihkan 854.000 untuk beli bahan, lalu sisanya sebanyak 22% nih
22% dari 22% dari 22% dari total penjualannya sebesar sekitar 300.000 ya. Teman-teman sisihkan untuk membayar biaya fix cost-nya. Seperti itu. Jadi di sini ketahuannya, oh total biaya fix cost saya per bulan kira-kira 22%. Jadi per harinya saya perlu menyisihkan 22% untuk membayar fix cost-nya. Seperti itu. Nah, lalu adalah proyeksi arus kas. Proyeksi arus kas. Kita lihat di proyeksi laba rugi ini ya, tidak ada daftar modal investasi ya, eh, tidak dimasukkan alat masak, gerobak, spanduk dan lain-lain ya. Karena laba rugi itu adalah yang mencatat penjualan dan biaya operasional dalam 1 bulan. Jadi hanya itu saja. Lalu kalau di arus kas ini kelihatan nih arus kas yang keluar dan arus kas yang masuk. Nah, jadi misalkan di bulan Juni penjualan kita 34 juta ya. Dari sini penjualan 34 juta, misalkan uang masuknya 34 juta. Lalu ada modal di setor ya. Modal di setor yang tadi modal di setor untuk membuka bisnisnya. Nah, di sini jumlah arus kasnya adalah dari penjualan plus modal di setor. Jumlah arus kas masuk. Nah, arus kas keluarnya, teman-teman ini membayar HPP, lalu biaya operasional, totalnya 7.500.000, lalu untuk pembelian aset. Nah, pembelian aset dicatatnya di sini, di pengeluaran arus kas, dan misalkan di akhir tahun teman-teman mengambil bagian dari keuntungan untuk pribadi gitu ya, prive 2,5. Jadi di sini kelihatan arus kas masuk, arus kas keluar, kenaikan dan penurunan kasnya, dan saldo akhirnya. Dan di sini teman-teman bisa melihat ke depan gitu ya, memproyeksikan apabila setiap bulan bisnis saya secara rata-rata seperti ini transaksinya, kira-kira nanti di akhir bulan Desember saya punya saldo kas akhir 30 juta gitu untuk untuk keperluan bisnis. Apakah untuk ekspansi atau membuka cabang baru, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah membuat proyeksi laba rugi, lalu kita sudah memproyeksikan arus kas. Nah, bagaimana return investasi dari modal yang saya tempatkan di bisnis tersebut. Nah, return investasi ini adalah metrik yang digunakan untuk mengukur efisiensi atau profitabilitas dari suatu investasi. Ada periode balik modal atau bahasa Inggrisnya payback period, yaitu adalah dihitung dari total investasi dibagi dengan laba bersih. Lalu ada return on investment, yaitu laba bersih dikurangi total investasi dibagi dengan total investasi. Nah, contohnya untuk case ini, di sini kita bisa lihat modal yang disetornya adalah 35 juta. 35 juta dibagikan dengan laba bersih per bulan 5 juta. Nah, berarti di sini periode balik modal dari modal yang teman-teman setorkan itu adalah selama 7 bulan. Jadi modal 35 juta ini akan balik modal di bulan Juli, Agustus, Oktober, November, Desember, di bulan sekitar bulan Februari atau Maret gitu ya, teman-teman. Nah, ROI-nya berapa? Nah, ROI-nya ini dihitung dari laba bersih dikali 12. Jadi biasanya return on investment itu threshold-nya itu adalah 1 tahun.
Jadi dari proyeksi laba rugi per bulannya dikalikan 12, lalu dikurangi biaya investasinya, di sini 35 juta, dibagi dengan 35 juta. Dan di sini return on investment per tahunnya 75% ya, cukup tinggi. Nah, eh, apakah bisnis ini worth it gitu ya teman-teman kalau secara finansial? Nah, biasanya investor ya maupun pemilik bisnis ya membandingkan return itu dengan produk investasi yang tidak berisiko atau rendah berisiko. Nah, misalkan di sini deposito ya. Soalnya, Deposito bank. Kalau tapi teman-teman kemarin punya PRT uang saya juga 35 juta, lebih baik uang ini saya taruh di deposito bank atau saya taruh ke bisnis ya. Oh, kalau saya taruh di deposito, returnnya hanya 3%. Sementara kalau di bisnis yang saya hitung-hitung tadi, returnnya sekitar 70-an% gitu ya. Berarti kan returnnya jauh lebih tinggi di bisnis gitu. Nah, apabila ternyata dari proyeksi kerugian itu returnnya cuma sekitar 7%, nah itu kan kita perlu mikir-mikir ulang ya. Ini lebih baik, kayaknya lebih baik saya taruh di SBN aja deh, cuman beda 1%, saya nggak perlu mikirin mikirin operasional bisnis, terus juga nggak ada risiko saya rugi juga gitu. Nggak ada resiko duit hilang gitu ya. Kalau di SBN ini masih relatif aman. Nah, begitupun juga dari sisi investor. Ketika teman-teman menawarkan bisnis ini ke investor, returnnya berapa nih per tahun? Dan investor di situ juga membandingkan ya dengan investasi-investasi lainnya, terutama yang eh, lebih tidak berisiko dibandingkan dengan bisnis, apalagi bisnis yang baru berjalan. Oke, nah selanjutnya apabila teman-teman membuat bisnis ini tidak sendiri, tapi juga bareng teman-teman gitu ya, ada sistem bagi hasil. Nah, sistem bagi hasil ini adalah sistem pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pengelola usaha berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Bagaimana cara membuat sistem bagi hasil yang adil gitu ya? Pertama, teman-teman tentukan modal dan peran yang dibutuhkan di bisnis teman-teman. Lalu berikutnya adalah pembagian modal dan peran. Kalau di contoh ini misalkan ya, misalkan di sini ada 3 orang, ada Arsy, Firza, Rosi, mereka memutuskan untuk membuat bisnis ayam crispy ini. Di sini pembagian perannya Arsy sebagai investor, Firza sebagai operasional yang dia sudah punya pengalaman di bisnis gitu kan. Jadi operasional, lalu Rosi sebagai cook yang masak. Nah, ini pembagian perannya. Lalu pembagian modalnya Arsy chip in 25 juta, Firza 10 juta, Rosi 0 ya. Nah, eh, nah selanjutnya hitung proporsi masing-masing orang terhadap terhadap total modal dan total peran. Nah, di sini kita memperkirakan nih kalau yang peran ya. Investor karena dia cuman memberikan uang saja ya, tidak menjalankan bisnis secara operasional, maka kontribusi dia di peran 0%. Nah, di sini Firza yang menjalankan operasional, yang menjadi lead di operasionalnya, dia mendapatkan kontribusi di perannya 60%. Lalu Rosi sebagai cooknya yang membuat resep, yang menjaga QC dari makanannya agar tetap terjaga, dia mendapat kontribusi di peran 40%. Nah, untuk modal, Arsy menyetor 25 juta. Jadi total modalnya antara Archie dan Firza adalah 35 juta ya.
35 juta. Nah, di sini proporsi modal arsi terhadap total modal adalah 71%. Proporsi modal Firza terhadap total modal adalah 29%. Lalu untuk Rossi 0%, gitu ya. Nah, setelah itu, setelah kita menghitung nih proporsi masing-masing orang terhadap total modal dan total peran, yang ketiga, tentukan bobot kontribusi antara modal dan peran. Nah, di sini kebijakan teman-teman dan partner teman-teman ingin menitik beratkan di mana. Di sini contohnya adalah modal 60%, peran 40%. Ya. Lalu hitung persentase bagi hasil setiap orang. Persentase bagi hasilnya, ini rumusnya adalah bobot kontribusi modal dikali persentase modal ditambah bobot kontribusi peran dikalikan persentase peran. Nah, di sini contohnya adalah bobot kontribusi perannya sebesar sebesar 0% ya. Misalkan yang arsi ya, sebesar 0% dikalikan dengan proporsi modalnya dikalikan nah, salah-salah. Jadi bobot kontribusi modalnya 60% ya. 60% dikalikan dengan proporsi modal arsi terhadap total modal. Plus bobot kontribusi peran dikalikan dengan kontribusi perannya arsi yaitu 0%. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi di sini hasil akhirnya persentase bagi hasilnya adalah 43% untuk Arsi, 41% untuk Firza, 16% untuk Rossi. Jadi persentase bagi hasil ini, misalkan kebijakan perusahaannya bahwa laba ditahan 2,5 laba ditahannya 2,5 juta, maka nominal yang dibagikan kepada ini adalah laba bersih dikurang laba ditahan ya, teman-teman. Di sini case-nya 50%, jadinya sama nilainya 2,5 juta. Nah, 2,5 juta itu nanti dibagi sesuai dengan proporsinya ini. Seperti itu. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya, teman-teman? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ya ke proses selanjutnya, yaitu pencatatan. Nah, jadi di pencatatan ini untuk siklusnya, pertama harus mengumpulkan bukti transaksi, apalagi kalau teman-teman ini eh, berpartner atau punya karyawan gitu. Setiap eh, transaksi itu harus ada buktinya, misalkan ya karyawan A yang membeli barang ini, bukti transaksinya mana gitu kan. Lalu yang kedua adalah membuat jurnal atau mencatat transaksi. Yang ketiga adalah menyusun laporan keuangan. Di sini laporan keuangan ada laba rugi, posisi keuangan, dan arus kas. Nah, dalam melakukan pencatatan ini ada dua jenis metode pencatatan ya, teman-teman. Yang pertama adalah metode single entry. Jadi, di metode single entry ini adalah metode pencatatan transaksi hanya untuk satu akun, yang hanya melibatkan satu akun. Misalkan di sini, 1 Juni 2023, eh, pemilik melakukan setoran modal awal sebesar 35 juta.
maka di sini debitnya 35 juta, saldonya 35 juta. Lalu di tanggal 1 Juni juga uh, pembayaran sewa sehingga kreditnya 1,5 juta. Jadi saldo akhir kasnya 33,5 juta. Jadi bentuknya seperti mutasi rekening di bank ya. Lalu yang kedua ini ada metode double entry, yaitu metode pencatatan transaksi yang melibatkan setidaknya dua akun. Setidaknya dua akun. Nah, ini yang biasanya diajarkan, metode ini yang biasanya diajarkan dalam pelajaran akuntansi ya, teman-teman. Jadi, mereka menggunakan eh, prinsip persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan utang plus modal. Nah, jadi misalkan tadi ya, contoh yang tadi, modal disetor sebesar 35 juta. Tadi kalau di contoh sebelumnya, itu cuma dicatat di debit ya 35 juta. Hanya ada satu akun gitu ya, akun kas. Nah, kalau misalkan double entry, dicatatnya di debit kas 35 juta, modal disetor 35 juta di kredit. Nah, ini setidaknya dua akun ya dalam satu kali transaksi. Lalu contoh ini pembayaran sewa tadi di contoh yang ini kas ya, kasnya berkurang 1.500.000. Nah, kalau di sini kasnya juga dikredit 1.500.000. Nah, dia ada akun lagi di debitnya sewa tempat. Jadi seperti itu. Nah, apa plus minusnya nih dari metode single entry dan double entry? Kalau yang single entry pastinya lebih mudah dan praktis dan cocok untuk bisnis kecil. Kurangnya adalah informasi keuangannya kurang lengkap dan kita sulit melakukan pelacakan aset dan hutang. Jadi karena di sini kan dia ditulisnya hanya di kas saja. Kalau di sini, sementara di sini dia kan ditulis juga ke akun hutang plus modal itu ya, teman-teman. Nah, lalu untuk double entry, plusnya adalah catatan keuangannya lebih akurat dan kita dapat melacak pengeluaran, pendapatan, aset, dan hutang. Kekurangannya lebih kompleks, menghabiskan lebih banyak waktu, dan butuh pengetahuan dasar akuntansi. Nah, kita coba lihat contohnya ya, teman-teman. Nah, ini contoh untuk yang single entry ya. Yang tadi, debit kredit, ini saldonya, dia seperti ini. Nah, misalkan yang double entry, teman-teman lihat di sini, sesuai dengan prinsip akuntansi tadi ya. Aset sama dengan hutang plus modal. Sebenarnya kalau transaksinya tidak terlalu kompleks, bisa saja teman-teman menggunakan yang double entry ini. Nah, di sini aset ada apa aja? Aset ada kas, ada bahan baku, ada piutang, persediaan, perlengkapan, dan peralatan. Nah, di sini hutang ada apa saja? Kalau di sini contohnya ada utang usaha, ada hutang bank. Lalu modal, di sini ada modal di setor, ada laba rugi. Tadi yang apa, laporan laba ruginya ini ditaruh di modal, bagian modal ya. Ada pendapatan, HPP, biaya, dan ada prive. Nah, kita coba coba kita contoh ya. Contoh ini misalkan tadi setoran modal awal. Ketika kita melakukan setoran modal awal yang bertambah apa? Kasnya kan? Kasnya bertambah, maka di sini kita tulis kasnya bertambah. Yang bertambah apa lagi? Modal di setor. Modal di setor. Nah, 35 juta, 35 juta. Balance ya. Nah, jadi antara total aset dan total utang plus modal ini harus balance gitu. Nah, pembayaran sewa tadi 1.500.000. Yang berkurang apa? Kasnya berkurang. Nah, di sini kita tulis kasnya berkurang minus 1.500.000. Yang bertambah apa?
biaya sewanya yang bertambah. Maka di sini kita juga menulis biaya sewa. Di sini mengurangi modal biaya sewanya ya. Jadi berkurang. Seperti itu ya. Nah, lalu pembelian peralatan apa yang berkurang? Kasnya berkurang. Kita beli pakai uang tunai, kasnya berkurang. Apa yang bertambah peralatannya? Bertambah 15 juta. Nah, lalu pembelian bahan baku yang berkurang kasnya minus 22 juta. Yang bertambah apa? Bahan bakunya 22 juta. Lalu misalkan kita masak nih, kita mengubah bahan baku jadi persediaan. Kita ubah tadi ayam kulit yang masih mentah, kita ubah jadi ayam crispy, kulit crispy gitu ya. Nah, di sini bahan baku berkurang, misalkan yang kita pakai 20 juta. Nah, di sini yang bertambah adalah persediaan. Nah, misalkan ini akumulasi penjualan sampai dengan tanggal 25 Juni. Nah, kasnya kan bertambah ya. Kasnya bertambah 32 juta, pendapatan kita pun bertambah. Yang berkurang adalah persediaan dan di sini HPP. HPP mengurangi modal. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Dan seterusnya seperti itu. Di sini ada biaya utilitas, biaya upah, sini mengurangi kas, dan juga mengurangi modal dari akun biaya. Nah, memang agak kompleks untuk yang double entry ini. Untuk perihal pencatatan, sebenarnya teman-teman yang penting adalah konsisten ya. Lakukan pencatatan yang sederhana tapi efektif yang bisa eh, yang bisa memberikan insight ke teman-teman, insight untuk analisis bisnisnya teman-teman gitu. Yang penting sederhana, efektif, dan teman-teman konsisten melakukan pencatatan. Yang bare minimumnya itu adalah mencatat pemasukan dan pengeluaran. Itu bare minimumnya banget ya. Karena kalau tidak ada pencatatan, maka tidak akan ada laporan keuangan. Nah, di sini teman-teman, laporan keuangan yang mungkin yang akan sangat membantu itu adalah laporan laba rugi. Nah, laba rugi ini sama seperti yang kita buat tadi di proyeksi, ya, laporan laba rugi dan lainnya yang menurut saya cukup penting juga adalah laporan posisi keuangan. Nah, apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi ini adalah laporan yang memberikan ringkasan tentang pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Kalau laporan posisi keuangan adalah laporan yang menjanjikan posisi keuangan suatu bisnis pada titik waktu tertentu. Kalau di sini laporan laba ruginya tadi sudah kita bahas. Nah, ini posisi keuangan. Di sini ada aset ya. Tadi sesuai dengan prinsip akuntansi, ada aset plus hutang dan modal. Jadi dengan teman-teman membuat double entry, apa pencatatan dengan double entry ini, teman-teman bisa melihat nih posisi keuangan teman-teman. Kasnya ada berapa, bahan baku yang tersisa ada berapa, peralatan teman-teman ada berapa, ya kan? Ini adalah aset. Lalu, teman-teman juga bisa melihat hutang gitu. Nanti misalkan ada hutang. Lalu juga di sini tercatat juga modal di setornya berapa, 35 juta. Laba bersihnya 3 juta dari sini ya, 3 juta. Lalu privo yang teman-teman sudah ambil berapa gitu. Jadi sebenarnya dengan double entry ini apa ya, sebenarnya bisa membantu teman-teman untuk ngecek kayak double check juga gitu. Jadi
agak cuman dari laba rugi aja. Karena misalkan dari laba rugi aja ada potensi bisa kelihatan apa potensi fraudnya itu bisa apa ya lebih kelihatan, lebih gampang gitu untuk dibuat manipulasi ya, manipulasi keuangan. Kalau dengan laporin posisi keuangan teman-teman bisa double check seperti itu. Nah, di sini bagaimana kita melakukan analisis laporan keuangan itu? Pertama, teman-teman bisa melakukan analisis perbandingan ya, perbandingan antara periode ini dengan periode sebelumnya. Misalkan di bulan Misalkan ini di bulan Juli. Nah, teman-teman ada laporan laba rugi di bulan Juli. Teman-teman bisa bandingkan nih peningkatan penjualannya, teman-teman bisa bandingin HPP-nya gitu. Naiknya berapa persen atau turunnya berapa persen. Atau teman-teman juga bisa bandingkan antara budget versus aktualnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat misalkan ini actualnya ya. Actual laporan keuangan pada bulan Juni. Nah, tadi kan teman-teman sudah buat laporan keuangan di proyeksi keuangan di bulan Juni ya, untuk proyeksi proyeksi keuangan untuk bulan Juni. Nah, di sini teman-teman bisa bandingkan nih, oh, penjualannya dari yang saya proyeksikan seharusnya 34 juta, tapi aslinya 32 juta. HPP-nya 20 juta. Dari yang saya proyeksikan HPP-nya 21 juta ya. Nah, di sini ternyata walaupun penjualannya lebih rendah, ternyata persentase HPP-nya lebih rendah nih. Jadi, gross profit margin-nya lebih tinggi apabila dibandingkan dengan proyeksi laba ruginya gitu. Nah, di sini misalkan sewa tempat 1,5 sama ya. Lalu di sini gaji karyawan 6 juta, padahal saya nganggarinnya 5 juta gitu. Jadi kan ada kenaikan. Nah, ternyata margin laba bersihnya 9,38%. Saya nganggarinnya 15,8%. Ternyata masih belum cukup nih kinerja kinerja bisnis saya di bulan ini apabila dibandingkan dengan yang saya targetkan gitu. Lalu analisis berikutnya tadi sudah ya margin laba kotor dan laba bersih. Tadi di case yang tadi ternyata margin laba kotornya lebih tinggi tetapi margin laba bersihnya lebih rendah tuh. Lalu manajemen arus kas. Nah, di sini teman-teman bisa memproyeksikan ya dari laba bersih ternyata aktualnya laba bersihnya 3 juta. Laba ditahannya berarti misalkan 50%, 1,5 juta. Ini apakah cukup gitu hasil dari laba bersih ini untuk menutup biaya operasional di bulan depan. Nah, itu bisa dianalisis. Lalu perubahan aset dan liabilitas. Nah, di sini juga misalkan tadi di awal bulan Juni belum ada bahan baku, di sini ada sisa bahan baku 2 juta, lalu ada kenaikan peralatan, lalu ada uh, laba bersih 3 juta. Nah, ini bisa bisa kita bandingkan. Nah, sekian teman-teman untuk pembahasan mengenai pengelolaan keuangan usaha untuk perusahaan kecil dan menengah. Jadi intinya adalah yang pertama dalam teman-teman menjalankan bisnis itu pertama harus ada perencanaan ya teman-teman. Perencanaan dan pencatatan. Pencatatan yang sederhana tapi efektif
yang dapat memberikan insight ke teman-teman mengenai analisis dan evaluasi bisnis teman-teman untuk mencapai tujuan bisnis yang teman-teman inginkan. Ya, sekian dari saya. Saya kembalikan ke Mas Firza. Baik, terima kasih Bu Isna atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Baik teman-teman, sekarang kita buka sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya silakan langsung on mic aja atau raise hand dulu, raise hand nanti biar kita tunjuk satu-satu. Nanti langsung ditanya aja ke Bu Isnanya. Oke teman-teman, silahkan yang ingin bertanya. Mungkin apabila ada terkendala sinyal atau apa, mungkin bisa teman-teman eh, chat di kolom komentar itu biar nanti pertanyaan bisa kami bacakan. Ya, bagaimana teman-teman? Apakah terlalu kompleks atau gimana nih? Ayo teman-teman, ini materinya sangat bagus banget gitu. Sayang banget ntar kalau ada teman-teman yang bingung, eh, nggak bisa ditanyain gitu ke Ibu Isnanya. Oleh teman-teman, boleh yang ingin bertanya. Oke, kalau gitu aku mau tanya dulu deh, Bu. Kan tadi Ibu Isna sudah ngasih banyak gitu materi yang sangat luar biasa untuk pencatatan sistem keuangan, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya kita udah terlanjur gini, belum istilahnya nggak teratur dalam buat sistem pencatatan keuangan itu kita harus mulai dari mana gitu? Karena udah terlanjur nggak buat sistem pencatatan, mungkin pencatatan yang lebih tertata gitu. Mungkin gimana, Bu? Oh, baik, Mas Firza. Yang pertama itu adalah di 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 apa? Di compile dulu ya, Mas Firza, dari transaksi-transaksi yang kemarin. Misalkan eh, posisinya, posisi eh, posisi keuangannya saat ini bagaimana? Itu kan tadi di posisi keuangan ada kas ya. Mas Firza bisa mencatat kasnya dulu berapa nih sekarang posisinya gitu kan. Bahan baku yang ada sekarang ada berapa nih? Dicatat dulu. Piutangnya ada berapa? Persediaannya ada berapa? Perlengkapan, peralatannya ada berapa? Pokoknya Mas Firza compile dulu apa yang sudah ada gitu. Nah, nanti ke depannya Mas Firza bisa memperbaiki pencatatannya. Seperti itu sih. Berarti itu kita harus punya catatannya sebelumnya, Bu. Kalau semisalnya apabila terlanjur nih kita entah lupa Mm-mm. atau bagaimana gitu, terus sebaiknya bagaimana, Bu? Atau dimulai yang sejak kedepannya lagi atau gimana? Oke, misalkan ya, kalau untuk tadi kan laporan keuangan itu kan, tadi kan pencatatan outputnya adalah laporan keuangan ya, Mas Firza. Dan di laporan keuangan itu tadi ada penjualan, HPP, dan biaya operasional. Dan mungkin itu Mas Firza udah lupa gitu kan biaya-biaya itu ya. Ini pendapatan bulan lalu berapa ya? Mungkin udah lupa gitu ya Mas Firza. Nah,
Misalkan misalkan untuk case yang laporan laba ruginya ini Mas Firza lupa, that's okay gitu sebenarnya. Nah, tapi kan untuk di posisi saat ini, Mas Firza ini kelihatan nih laporan posisi keuangannya. Misalkan, oh sekarang saya megang kas nih dari bisnis ini ada misalkan 10 juta. Nah, pertama-tama Mas Firza catat dulu itu posisi keuangannya yang saat ini itu bagaimana. Kan kelihatan ya, oh kasnya 10 juta nih gitu. Lalu misalkan bahan baku Mas Firza cek, bahan bakunya sekarang ada berapa ya gitu. Mas Firza cek, ternyata ternyata masih ada nih kalau dihitung-hitung masih ada ayam 1 kilogram, masih ada kemasan 200 pack. Nah, Mas Firza hitung, Mas Firza hitung, Mas Firza akumulasi itu. Nah, jadi kelihatan di situ untuk yang bahan baku. Lalu misalkan eh, peralatan, kan kelihatan ya peralatan. Misalkan Mas Firza punya gerobak atau peralatan masak gitu, dihitung eh, berapa itu nilainya. Dihitung dulu, dicatat nilai peralatannya. Lalu misalkan ada utang juga seperti itu. Lalu 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 modal di store, Mas Firza bisa ingat-ingat modal di store nya berapa, misalkan lupa ya juga nggak apa-apa, sebenarnya juga bisa diestimasi dari akun-akun yang lainnya itu Mas Firza. Jadi dicatat dulu apa yang ada ya. Oke, baik. Terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan Bu di kolom komentar, mungkin bisa aku bacain ya. Kak Mm-mm, izin bertanya, untuk pembagian kontribusi persentase itu ditentukan sendiri atau bagaimana? Dan mm-mm. izin bertanya lagi, untuk persentase peran dan persentase modal bagaimana cara perhitungannya? Mungkin ini ada beberapa pertanyaan Bu, mungkin dijawab satu-satu atau langsung dibacakan semua dulu? Coba dibacakan semua dulu ya. Oke, selanjutnya ada ini nih. Apakah aplikasi atau website untuk mencatat keuangan bisnis yang Apakah ada aplikasi atau website untuk mencatat keuangan bisnis yang praktis dan mudah? Selanjutnya juga ada pertanyaan dari Kanadia Putri, itu bagaimana menjaga konsistensi pendanaan dalam menghadapi naik turunnya harga pasar? Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa Bu Isna jawab. Oke, untuk yang pertama dari Ridian ya. Untuk pembagian kontribusi, persentasenya itu ditentukan sendiri atau bagaimana? Untuk persentase itu berdasarkan kesepakatan ya. Kontribusi apa dulu nih? Ini coba saya share screen lagi ya. Nah, untuk kontribusi, ini persentase kontribusi ya. Untuk kontribusi peran, ini sebenarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan ya. Kesepakatan dari case-nya di sini dari Archie Firza Rossi gitu. Misalkan di sini Archie karena dia tidak memiliki peran dalam pengelolaan bisnis secara langsung, maka di sini persentase perannya 0%, mutlak 0%, karena Archie ini hanya invest di modal saja gitu. Nah, untuk operasional dan cook di sini 60-40 ini berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan dari pemilik ya, dari Archie Firza Rossi. Kalau untuk persentase peran itu berdasarkan kesepakatan. Nah, untuk yang modal berdasarkan kesepakatan yang berdasarkan kontribusi kita terhadap pengelolaan bisnis secara langsung gitu. Kalau modal di sini persentasenya dihitung dari jumlah modal yang disetor per total modal ya. Di sini persentasenya dari modal yang disetor plus total modal. Nah, kalau pembagian kontribusi ini juga kesepakatan, tapi biasanya biasanya
Modal itu lebih besar bagiannya daripada peran, karena biasanya pun orang yang biasanya owner-owner yang dia day to day secara operasional itu mengurus bisnisnya biasanya mendapatkan gaji juga gitu. Biasanya mendapatkan gaji. Nah, misalkan sudah mendapatkan gaji, maka di sini kan otomatis persentase modalnya yang lebih tinggi ya dibandingkan persentase perannya. Tapi di sini balik lagi ke kesepakatan bersama seperti itu. Jadi angka ini seharusnya sih bisa di-adjust ya. Angka yang kuning-kuning ini seharusnya bisa di-adjust berdasarkan eh, berdasarkan ya perspektif dari partner-partner bisnisnya bagaimana yang sekiranya adil gitu. Seperti itu, Mas Firza dan Mas Tridian. Cukup jelas kah? Oke, jelas Kak. Terima kasih Kak Mas Tridian. Oke, mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya, Mbak. Yang Solehudin, apakah ada aplikasi atau website untuk mencatat keuangan bisnis yang praktis dan mudah? Kalau yang paling sederhana memang menggunakan Excel tadi ya. Excel yang diberikan formula. Lalu yang kedua, kalau teman-teman memakai aplikasi aplikasi kasir seperti kasir pintar atau POS lainnya itu juga membantu untuk melakukan pencatatan, terutama pencatatan penjualan, pembelian, dan persediaan. Nah, selanjutnya untuk yang lebih lebih eh, menyeluruh lagi itu kalau aplikasi ada jurnal by Mekari ya. Itu untuk UMKM, lalu ada Accurate juga sih, Accurate yang desktop itu bisa eh, untuk mencatat keuangan bisnis. Tapi memang kalau yang aplikasi-aplikasi itu kita harus tahu juga sih, harus tahu juga dasar-dasar akuntansinya seperti apa gitu. Paling nggak dasar yang tadi saya jelaskan. Apakah menjawab Mas Solehudin? Mungkin tapi yang paling simpel itu tadi Excel sih ya, Bu. Ya, Karena mungkin orang juga bisa mempelajari semuanya. mm, Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir dari Kanadia Putri tadi ada menjaga konsistensi pendanaan dalam menghadapi naik turunnya harga pasar. konsistensi pendanaan maksudnya apa nih? Mungkin konsistensi pendapatan maksudnya ya dalam menghadapi naik turunnya harga pasar. Jadi jadi maksudnya apa nih? Konsistensi pendanaan maksudnya apa ya? Pendanaan atau pendapatan? Misalkan konsistensi pendapatan ya, pendapatan atau laba bersih mungkin ya, dalam menghadapi naik turunnya harga pasar. Di sini pertama teman-teman membuat profit, gross profit marginnya itu yang tidak terlalu tipis ya teman-teman, yang tidak terlalu tipis. Jadi apabila ada kenaikan dan penurunan harga pasar, bisa terbuffer gitu dari gross profit margin tadi yang tidak terlalu tipis. Jadi memang Apakah perlu menjawab analisis Kanadia Putri? gross profit margin tadi. Jadi kita lihat apakah gross profit marginnya ini
terlalu tipis ya tadi yang persentase laba laba kotor per penjualan apakah terlalu tipis, apakah kita bisa naikkan lagi, apakah dengan kita naikkan lagi gross profit marginnya harganya masih masuk di pasar. Nah, kalau kita masih bisa naikkan lagi ya lebih baik dikasih buffer itu untuk menghadapi naik turunnya harga di pasar, terutama naik turunnya harga bahan baku ya biasanya seperti itu. Lalu siapa lagi ini boleh tanya? Boleh. Jadi ke Kak Tridian. Oke, Kak Kak ditanya, Judian. silakan aja. Oke, teman-teman yang masih mau bertanya, masih ada waktu, dipersilahkan. Karena sayang banget nih teman-teman yang gak mau nanya atau masih bingung mau nanya apa. Karena ini materinya sangat penting banget itu buat teman-teman semua. Ini Bu dari Kak Tridian, izin Hmm. bertanya lagi dalam analisis bisnis dalam poin margin laba kotor dan laba bersih, apa ada kisaran Hmm. bersih, apakah kisaran persen minimal untuk disebut usaha kita masih disebut sehat? Kayak dalam analisis margin laba kotor dan laba bersih sebenarnya tergantung dari industrinya. Apabila misalkan teman-teman eh, bisnisnya bisnis warung ya, di situ kan profit gross profit marginnya atau margin laba kotornya itu kan relatif lebih tipis lah ya daripada misalkan teman-teman menjual makanan. Biasanya kalau warung itu di kisaran, apalagi distributor gitu ya, biasanya di kisaran 8 sampai 15% gitu gross profit marginnya. Sementara kalau di bisnis F&B makanan gross profitnya itu bisa lebih besar dari itu. Seperti itu. Nah, biasanya gross profit margin yang sehat itu yang masih yang masih bisa untuk menutupi biaya fixed cost-nya ya, teman-teman. Apakah menjawab Kak Tridian? Biasanya misalkan ya coffee shop ya. Coffee shop dia profit margin laba kotornya itu bisa sekitar 40 sampai 50% gitu. Tapi dia di fixed cost-nya, biaya operasionalnya itu dia relatif tinggi ya, kafe-kafe itu. Jadi di laba bersihnya paling 20 sampai ya 20% gitu. Nah, misalkan usaha dagang gitu ya. Usaha dagang apalagi distributor, dia margin laba kotornya itu mungkin tipis gitu, sekitaran ya tadi sekitaran 8 sampai 15%. Tapi karena dia merupakan distributor gitu ya, walaupun margin laba kotornya tipis, dia memanfaatkan efisiensi ekonominya, yang memanfaatkan skala ekonominya sehingga di laba bersihnya itu walaupun laba bersihnya di sekitar 7% sampai dengan 10% tetap menguntungkan untuk mereka gitu. Jadi kembali lagi ke dia bisnisnya bergerak di bidang apa. Biasanya sih seperti itu. Dan teman-teman bisa bisa membandingkan sih dari
dari kalau dari laporan keuangan yang terpublikasi gitu ya. Misalkan sih kalau perusahaan-perusahaan IPO itu kan eh, dia ada laporan keuangannya di situ bisa dibandingkan laba kotornya berapa, laba bersihnya mereka berapa. Jadi perusahaan-perusahaan yang berada di industri yang sama dengan kita gitu, kita bandingkan. Misalkan ya, misalkan Santri Chain ya, Santri Chain sebagai usaha dagang yang jenisnya tuh mirip-mirip lah sama sama Alfamart gitu kan, misalkan. Yang di situ lihat ternyata gross profit marginnya di Alfamart itu sekitar ya cuma sekitar 7 sampai 10% gitu. Dan net profit marginnya sekitar 5%. Tapi itu bisa untuk menghidupi perusahaan mereka gitu karena mereka memanfaatkan skala ekonomi yang besar. Seperti itu. Ini ada tambahan pertanyaan dikit nih Bu. Untuk kisaran laba apa ada referensinya? Kisaran laba. Kisaran laba. Kalau kisaran laba di sini yang bisa menjadi referensi itu memang bukan secara nominal ya, tetapi secara persentase dari gross profit margin dan net profit margin itu karena skala usaha setiap skala usaha skala usahanya kan berbeda-beda ya. Jadi kalau ingin membandingkan memang pakai persentase itu bukan secara nominal. Kalau untuk kisaran laba apa ada referensinya? Kalau laba itu tergantung dari apakah laba ini bisa mencukupi biaya operasional kita untuk 5 bulan ke depan gitu. Maksudnya akumulasi laba plus modal yang kita keluarkan gitu. Kita kan tidak tidak mau nantinya di bulan-bulan ke depan hasil hasil dari usaha kita ini tidak bisa mencukupi untuk membiayai eh, biaya operasionalnya gitu. Oke, terima kasih kata Kak Tridian. Ini Bu ada lagi dari Mas Solihun. Bagaimana mencetak keuangan dari bisnis tanpa modal dana, hanya bisnis modal atau modal peran atau tenaga saja? Semisal bekerja ke orang lain, apakah perlu dicatat juga? Oh, kalau bekerja ini konteksnya apa ya? Jadi kalau bekerja ke orang lain, eh, apakah itu disebut bisnis gitu ya? Misalkan contohnya apa nih? Apakah maksudnya di sini perusahaan jasa atau kalau bekerja ke orang lain sih itu tidak perlu pencatatan ya, kan berarti bukan suatu usaha. Nah, apabila konteksnya ini adalah perusahaan jasa, jadi misalkan kalau di akuntansi itu kan ada kantor akuntan publik gitu ya. Nah, di kantor akuntan publik ini ada banyak akuntan yang bekerja untuk orang lain, yang bekerja untuk perusahaan lain gitu ya, yang dia menawarkan jasa, maka ini kan disebut perusahaan jasa gitu ya. Nah, ini ya dicatat gitu sebagai perusahaan. Nah, apabila konteksnya perorangan saja yang kerja ke orang lain, tidak perlu sih. Karena mungkin untuk kayak seperti bekerja ke orang lain itu bisa dibilang bisnis juga nggak Bu? Apa bukan?
tadi kan pengelompokan bisnis ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur ya. Bisa dikelompokkan sebagai jasa. Berarti tergantung konteksnya juga ya, Bu? Ya, tergantung konteksnya. Misalkan ternyata jasanya, misalkan jasa cleaning service, ya kan? Itu kan kita bekerja ke orang lain gitu kan. Jasa cleaning service, yaitu dicatat pendapatan cleaning service-nya. Lalu biayanya apa? Biaya biaya beli apa? Beli bahan-bahan pembersihnya gitu kan. Biaya ongkosnya itu juga dicatat seperti itu. Kalau di sini yang dimaksud bekerja ke orang lainnya seperti itu. Apakah menjawab Mas Solehudin? Oke. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir yang masih ingin bertanya. Oke, mungkin sudah bertanya semua. Mungkin nanti kalau teman-teman atau kakak semua masih ada yang bingung, mungkin nanti boleh aja di kontak, bisa mungkin nanti Bu Isnanya, atau bisa tanya di grup nanti biar kita yang nyampein ke Bu Isnanya. Mungkin dari Bu Isna ada closing statement gitu buat teman-teman. Hmm. Nah, kalau dari saya, memang dalam kita menjalankan bisnis itu butuh perencanaan dan butuh pencatatan. Teman-teman bisa memanfaatkan template yang saya share tadi untuk teman-teman pelajari dulu mungkin untuk teman-teman coba. Kalau ada yang masih bingung, silakan ditanyakan. Seperti itu, Mas Firza. Oke, terima kasih Bu Isna atas materinya yang sangat bermanfaat mungkin bagi teman-teman. Juga mungkin yang awal bingung soal keuangan, jadi mungkin banyak apa ya, belajar gitu dari materi kali ini. Mungkin sebelum kita akhiri kelas pada hari ini, mungkin kita bisa dokumentasi bersama-sama. Mungkin teman-teman yang masih belum menghidupin kamera bisa untuk menghidupin kamera, kita akan foto bersama untuk dokumentasi. Teman-teman masih ditunggu untuk segera menghidupkan kamera. Dan jangan lupa juga nanti untuk mengisi post test dan juga absensi yang akan dikirim oleh aku dan juga Mbak Rosi di grup. Karena untuk absensi dan juga post test itu adalah mempengaruhi penilaian akhir untuk sertifikasi teman-teman. Oke teman-teman, mungkin masih ada yang mau on cam. Oke, mungkin kita mulai aja dokumentasinya. Aku hitung satu, 2, 3. Sebentar. Sekali lagi satu, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman, Bu Isna, dan semuanya yang sudah berkesempatan hadir pada kelas hari ini. Semangat terus karena masih ada beberapa hari ke depan dan juga nanti ada proyek akhir yang harus teman-teman kerjain untuk mendapatkan juga sertifikasi. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Esna, Waalaikumsalam. sehat ya. Tuh Bu Isna dapat salam katanya. Hey. Mik aja. Iya udah Mik. Ah, keluar dia. Udah keluar Bu Isna. Siapa dicantik? Udah.